Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam studi ekonomi pembangunan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Rizka Amanda dengan NIM 01021182227025. Kelas B Indralaya dengan program studi S1 Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Pancasila. Tugas ini untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bu Supiah MPD MPK. Dalam pembahasan ini, ada 3 pembahasan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, studi ekonomi dan hubungan ekonomi dengan Pancasila. Dan yang ketiga ada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan ruang lingkup studi ekonomi pembangunan. Baik, di materi pertama yaitu apa itu Pancasila dan apa itu nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sedangkan nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila di mana antara sila-sila tersebut saling berkaitan dan secara utuh tidak dapat dipisahkan, yang dijadikan suatu ukuran, patokan anggapan, dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan kelompok atau masyarakat bangsa Indonesia. Makna dan nilai-nilai Pancasila sendiri yaitu arti atau maksud tiap bunyi sila-sila Pancasila serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi yang kedua yaitu tentang studi ekonomi pembangunan dan bagaimana hubungan antara ekonomi dengan Pancasila. Yang pertama yaitu ada studi ekonomi pembangunan. Studi ekonomi pembangunan yaitu suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkannya, kita perlu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan dan nilai-nilai Pancasila saling berhubungan yang dimana Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi pagar pengaman bangsa dari pengaruh negatif dari luar atau kita bisa disebut dengan Pancasila dengan sumber dari berbagai sumber hukum yang dimana dalam konteks ekonomi nilai Pancasila menjadi platform pembangunan manusia untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi saling berhubungan dengan konteks ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tentang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup studi ekonomi pembangunan di kampus. Perwujudan dalam bidang ekonomi. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu untuk menjalankan perekonomian negara. Sistem yang digunakan diambil dari nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup studi ekonomi pembangunan di kampus. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya diterapkan dalam interaksi sesama manusia, tetapi juga dalam hal mengelola lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup studi ekonomi pembangunan di kampus dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di setiap silanya. Di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di bidang studi ekonomi pembangunan, terdiri dari berbagai jenis keyakinan yang dianut dan diyakini oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, di ruang lingkup kampus diadakan adanya organisasi UKM, unit kegiatan mahasiswa kerohanian dari berbagai agama, yang dimana di dalamnya menjelaskan pentingnya menghargai, menghormati, dan bertoleransi antar umat beragama. Selanjutnya dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di lingkup studi ekonomi pembangunan, dalam menerapkan sila kedua, kita saling menghargai, menghormati antar teman dengan tidak adanya pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam lingkup fakultas dan menjalin hubungan baik antar teman. Di sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Di lingkup studi ekonomi pembangunan, dalam menerapkan sila ketiga ini, yaitu adanya upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara mahasiswa dengan cara
Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, dan yang kedua melalui organisasi kemahasiswaan untuk membentuk suatu jaringan perkumpulan yang dimana dalam kegiatan itu mengumpulkan setiap orang dari daerah-daerah yang berbeda. Selanjutnya itu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di lingkup studi ekonomi pembangunan, dalam sila keempat ini adanya penerapan suatu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal yang merupakan cerminan dari sila ini. Yang pertama yaitu ada rapat organisasi, diskusi dalam kelas, dan menyelesaikan sesuatu dengan cara bermusyawarah. Di sila terakhir yaitu sila kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lingkup studi ekonomi pembangunan dalam sila kelima ini yaitu adanya penerapan untuk bersikap adil, berjiwa sosial, dan terwujudnya kesejahteraan. Yaitu sebagai mahasiswa kita harus adil terhadap sesama tanpa adanya pembedaan. Dan yang kedua yaitu berjiwa sosial dalam membantu sesama. Dan yang ketiga yaitu ada menghormati hak milik orang lain. Sekian penjelasan saya dalam konteks ekonomi dalam nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.